Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para mahasiswa yang kami banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis ahkam atau hadis tentang hukum Islam, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hadis niat. Di dalam hadis yang akan kita kaji berisikan beberapa poin. Yang pertama tentang pentingnya niat. Yang kedua, niat merupakan syarat sah di dalam ibadah. Dan yang ketiga, fungsi niat. Sebenarnya apabila kita merujuk pada kitab-kitab hadis, maka akan kita dapati banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang niat. Akan tetapi kita hanya akan mengambil salah satu dari beberapa hadis yang ada, yakni kita akan mengambil sebuah hadis sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Umar ibnul Khattab an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maka siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya terhitung untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia, maka ia akan mendapatinya. Atau karena wanita, ia akan menikahinya, maka hijrahnya adalah kepada yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan riwayat Muslim nomor 1907. Hadis ini menjelaskan bahwa setiap amalan itu benar-benar tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang diniatkan. Balasannya sangat mulia tentu ketika seseorang berniat ikhlas karena Allah Ta'ala. Pun demikian, orang akan mendapatkan kekecewaan ketika ia beramal akan tetapi tidak berikhlas di dalam niatnya. Di dalam hadis ini disebutkan beberapa contoh orang yang melakukan suatu amalan, yaitu ada kalanya orang itu hijrah. Di sini disebutkan amalannya, contohnya hijrah. Hijrah ada yang berniat karena memang untuk Allah maupun Rasul, ada yang berhijrah karena ingin mengejar kemewahan duniawi, ada orang yang berhijrah karena mengejar wanita yang disukai. Di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Imam Ahmad dikatakan bahwa hadis ini merupakan pokok dalam agama Islam.
usulul Islam. Imam Asy-Syafi'i bahkan mengatakan hadis ini bisa masuk di dalam 70 bab fikih, bahkan lebih. 70 bab fikih bahkan lebih. Maka tak heran ulama-ulama lain mengatakan hadis ini merupakan sulusul Islam, sepertiga Islam. Tadi dikatakan bahwa Imam Syafi'i mengatakan hadis ini masuk dalam lebih dari 70 bab fikih. Dalam bab fikih, maka misal kita contohkan kita hendak sholat, maka ketika kita sholat harus ada niat. Sebelum niat kita bersuci dengan wudhu, di dalam wudhu kita ada niat. Ketika kita puasa ada niat. Ketika kita mau menunaikan zakat ada niat. Ketika kita haji, umrah ada niat. Bahkan nanti di dalam keterangan yang akan datang bahwa bahkan semua amalan-amalan yang secara zahir itu bukan merupakan ibadah, itu pun ketika ada niat untuk ibadah maka akan bernilai sebagai ibadah. Oleh sebab itu tidak mungkin suatu amalan itu apabila tidak disertakan dengan niat. Artinya jika amalan itu dikerjakan dengan tanpa niat, maka tidak disebut amalan, sebagaimana yang dimaksud adalah amalan untuk beribadah. Setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Ini yang pertama, pelajaran pertama yang dapat kita ambil dari hadis ini. Ada sebuah cerita di mana ketika Abu Yazid, namanya itu Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum. Saya sebutkan radhiyallahu anhum karena mereka bertiga, yaitu Ma'an, Yazid, dan Al-Akhnas ini merupakan sahabat Rasulullah SAW. Diceritakan suatu ketika Ma'an ini mengadukan suatu kejadian kepada baginda Nabi SAW. Apa yang diadukan Ma'an itu adalah bahwa ayah Ma'an itu bernama Yazid, tadi Ma'an bin Yazid atau ayah Ma'an ini suatu ketika mengeluarkan sedekah beberapa dinar untuk seseorang yang berada di masjid. Artinya Yazid ini meletakkan beberapa dinar di sebelah pojok-pojok masjid dengan niatan sedekah. Siapapun yang hendak mengambilnya maka itu diperbolehkan. Akan tetapi ternyata anaknya Yazid atau anaknya sendiri yang bernama Ma'an ini kemudian mengambil sebagian dari dinar yang disedekahkan oleh Yazid yang ia letakkan di pojok-pojok masjid. Maka begitu Ma'an ini pulang ke rumah dan menceritakan kepada ayahnya bahwa ia telah mengambil beberapa sedekah berupa dinar di masjid, maka kemudian ayahnya atau Yazid ini sedikit marah atau kecewa karena sedekahnya malah justru diambil oleh anaknya sendiri. Maka kejadian ini kemudian dilaporkan atau disampaikan kepada baginda Nabi SAW. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi? Lakama nawaita ya Yazid walakama akhadta ya Ma'an. Wahai Yazid, engkau mendapatkan apa yang engkau niatkan. Artinya karena Yazid ini sudah berniat untuk bersedekah
dengan meletakkan beberapa dinar di pojok masjid, maka ia pun mendapatkan pahala sedekah itu. Sedangkan wahai Ma'an, kamu telah mendapatkan apa yang engkau ambil. Artinya, apa yang diambil oleh Ma'an walaupun itu berupa sedekah dari ayahnya sendiri, maka itu sah dan baik-baik saja. Ini menjelaskan bahwa sedekah orang tua kepada anak itu juga mendapatkan pahala. Maksud saya, pemberian dari orang tua kepada anak ketika diniatkan untuk sedekah, maka itu pun berpahala sedekah. Kemudian yang perlu kita cermati lagi adalah bahwasanya niat itu tempatnya ada di hati. Di dalam ilmu fikih, niat itu diberikan pengertian qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu amalan tertentu, terkhusus adalah amalan ibadah, di mana niat atau menyengaja itu dibarengkan dengan melakukan amalan yang diniatkan atau disengaja tadi. Artinya ketika kita berwudu, maka tempat niat itu adalah ketika kita mulai berwudu, yaitu ketika membasuh wajah. Ketika kita sholat, maka niat itu waktunya adalah ketika kita takbiratul ihram, karena takbiratul ihram itu merupakan rukun atau perbuatan amalan yang menjadi pembuka di dalam sholat dan seterusnya. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Akan tetapi niat itu bukan pada lisan. Akan tetapi niat itu ada pada hati. Bittifaqil ulama wan niyatu mahalluha al-qalbu bittifaqil ulama. Niat itu letaknya di dalam hati sebagaimana kesepakatan ulama. Fa inna wa biqalbihi, apabila seorang berniat di dalam hatinya, walam yatakallam bilisanihi, tanpa ia lafatkan dengan lisannya, ajza'athu an-niyah, maka niatnya sudah dianggap sah bittifaqihim, berdasarkan pada kesepakatan para ulama. Artinya takallum bil lisan atau talafut bin niyah, melafatkan niat, melafatkan dengan lisan, melafatkan niat dengan lisan itu bukan merupakan keharusan. Yang merupakan keharusan adalah al-qalb. Hati itu qasdun, ya kan? Hati itu menyengaja sesuatu, menyengaja melakukan ibadah tertentu. Jadi menyengaja di dalam hati, itulah yang dimaksud dengan niat. Sementara at-takallum bil lisan atau talaffuz bil niyah itu bukan merupakan keharusan. Imam An-Nawawi mengatakan faedah dari talaffuz bin niyah atau takallum bil lisan di dalam berniat itu adalah untuk litanbih, untuk mengingatkan diri kita bahwa kita itu hendak melakukan sesuatu ibadah. Misalkan kita mau sholat, kemudian kita berucap usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati, adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Talafut itu mengingatkan atau mengkondisikan hati kita bahwa kita itu sedang atau akan menjalankan ibadah sholat maghrib. Akan tetapi di dalam hati itu nanti menyengajanya ketika kita takbiratul ihram Allahu Akbar. Ketika lafaz Allahu Akbar, disitulah hati menyengaja kita melakukan sholat maghrib. Itu mahalluha al-qalb. Sementara talafut atau takallum itu tidak harus. Kalau di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i,
sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, talaffuz bin niat atau mengucapkan melafatkan niat itu hukumnya adalah sunnah. Artinya tidak merupakan rukun, tidak merupakan kewajiban. Rukunnya adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi mahalluha fil qalbi, tempatnya di dalam hati. Kemudian ada beberapa fungsi dari niat itu. Yang pertama adalah untuk membedakan antara ibadah wajib yang satu dengan ibadah wajib yang lainnya. Jadi sama-sama ibadah wajib, bisa jadi kaifiyahnya atau tata cara pelaksanaan ibadah itu sama, akan tetapi perlu dibutuhkan niat sebagai pembeda. Contohnya apa? Misalkan kita sholat zuhur, tetapi sholat zuhurnya itu kita sudah di luar waktu karena ada alasan syar'i tertentu. Artinya sholat zuhur di waktu misalkan jam 4 sore. Nah, alasan tertentu itu atau udzur syar'i tertentu itu misalnya kita tidur misalkan jam 11 siang, belum masuk waktu zuhur kita tidur, bangun-bangun sudah jam 4 sore, artinya sudah masuk waktu asar, kita belum sholat zuhur, maka sholat zuhurnya qadha. Maka ketika qadha, disitulah pentingnya kita berniat sholat 4 rakaat, diniatkan untuk sholat zuhur, itu pun qadha. Sehingga disitu membedakan antara 4 rakaat zuhur qadha dan 4 rakaat ketika kita sholat asar, karena sama-sama wajib. Zuhur walaupun qadha wajib, asar juga wajib, maka sama-sama 4 rakaat, ya kan, kaifiyah tata caranya sama. Apabila di situ tidak ada niat, maka tidak ada beda antara zuhur dan asar, maka perlu ada niat zuhurnya qadhaan, ya kan, kemudian asarnya adaan. Dan niat apa? Harus jelas, sholat zuhur atau sholat asar. Di situ membedakan ibadah wajib yang satu dengan yang lain itu dengan niat. Yang kedua, niat membedakan antara ibadah fardu dengan ibadah sunnah. Contohnya, misalkan kita ada kebiasaan puasa sunnah, entah itu misal puasa Senin Kamis atau Ayyamul Bid, ya kan, tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriyah. Nah, tapi di satu sisi kita punya hutang puasa Ramadan karena alasan syar'i tertentu. Misal bagi yang cewek atau perempuan pernah datang bulan sehingga tidak puasa, kemudian membayar setelah bulan Ramadan. Atau bisa jadi bagi orang yang ketika Ramadan safar, melakukan perjalanan jauh, artinya di situ boleh tidak puasa, kemudian puasa itu dibayar setelah Ramadan. Dia punya kebiasaan untuk puasa Senin Kamis, misalkan pada hari Senin dia puasa, tapi di satu sisi dia ingin mengqadha Ramadan. Maka ketika tidak diniatkan untuk mengqadha Ramadan, maka apa yang dilakukan berupa puasa hari Senin itu hanya cukup untuk ibadah puasa sunnah hari Senin. Akan tetapi ketika ia niatkan untuk qadha puasa Ramadan yang tertinggal, maka pas hari Senin itu dia niatkan qadha puasa, hukumnya wajib, puasa Ramadan yang wajib. Kemudian karena punya kebiasaan puasa Senin Kamis, maka juga dapat pahala sunnah. Jadi di situ ada dua pahala, pahala melakukan kewajiban berupa qadha dan pahala melakukan ibadah sunnah. Namun itu harus disertakan dengan niat, karena apabila tidak disertakan dengan niat, dia hanya asal puasa, maka itu hanya menjadi puasa kebiasaan biasa hari Senin saja, tidak ada kecukupan untuk menjadi qadha puasa wajib.
Disitulah membedakan antara ibadah fardu dengan ibadah sunnah. Yang ketiga, niat itu berfungsi untuk membedakan ibadah dengan adat kebiasaan. Contoh adalah mandi. Kita punya kebiasaan mandi pagi, bangun tidur, mau berangkat ke kampus atau mau bertemu dengan kawan, kita mandi. Nah, mandi itu dalam arti membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki. Apabila di dalam mandi itu ketika tidak diniatkan untuk mandi besar, misalkan di waktu malam kita punya hadas besar janabah, paginya asal mandi saja, asal membasahi rambut kita, membasahi kulit seluruh tubuh kita, maka itu tidak cukup. Semuanya harus diniatkan untuk mandi besar. Karena kalau tidak diniatkan untuk mandi besar, maka itu menjadi ritual kebiasaan yang biasa-biasa saja, sebagaimana harian kita itu mandi di waktu pagi hari. Maka ketika kita mandi di pagi hari tadi, harus diniatkan untuk menghilangkan hadas besar janabah, misalnya seperti itu. Itu membedakan antara ibadah dengan adat. Itu termasuk yang lain, misalkan kita terkena najis, kita jalan-jalan menginjak kotoran najis, kemudian kita cuci kaki kita, hanya asal cuci, maka itu hanya menjadi kebiasaan. Akan tetapi ketika kita dalam membersihkan najis yang nempel di kaki kita diniatkan untuk ibadah, karena membersihkan najis itu bagian dari ibadah, an-nadhafatu minal iman, maka ketika kita membersihkan kaki dari kotoran najis itu akan bernilai ibadah. Maka hebatnya tentang fungsi atau hebatnya niat itu adalah bisa menjadikan amalan yang itu sebenarnya zahirnya bukan ibadah, tapi karena niatnya ibadah maka menjadi ibadah. Sebaliknya amalan ibadah sekalipun ketika diniatkan bukan untuk ibadah, maka akan menjadi kebiasaan yang biasa-biasa saja, artinya tidak ada pahala untuk ibadah. Saya ulangi, kebiasaan-kebiasaan kita yang itu secara zahir bukan ibadah, tapi ketika diniatkan untuk ibadah akan bernilai ibadah. Contoh misalkan kita membersihkan jalan, kita niatkan untuk kebersihan, an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu bagian dari iman, maka itu bernilai ibadah. Ya kan, kita menyapu halaman rumah kita menyapu ruang tamu kita dalam rangka untuk kebersihan, an-nadhafatu minal iman, itu bagian dari ibadah. Tapi kalau kita membersihkannya karena ingin dipuji orang lain, ya tentu itu bukan ibadah. Apapun itu, kita mau tidur malam, kemudian dalam tidur kita niatkan nanti pengen bangun lebih awal agar bisa tahajud, atau paling tidak bangun lebih awal agar bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Artinya kita tidur, kemudian kita niatkan agar untuk bisa dimudahkan dalam ibadah, maka tidur sepanjang malam kita akan bernilai ibadah. Kita makan, kita minum. Apabila kita makan dan minum itu kita niatkan untuk mendapatkan kekuatan dalam rangka menunaikan ibadah, maka itu menjadi ibadah. Maka ada sebuah atau suatu cerita ketika di malam hari, kalau tidak salah di waktu sholat isya, Nabi itu Nabi beserta dengan para sahabat menunda sholat isya-nya untuk menghabiskan makanan. Maka berlaku suatu kaidah, apabila datang suatu makanan, meskipun itu datang waktu untuk sholat, maka didahulukan makan dulu. Dan ini menjadi sebuah kaidah, artinya makan, yang kemudian makan itu diprioritaskan dalam rangka untuk kemaslahatan ibadah, maka makan itu diutamakan dan itu menjadi bagian dari ibadah. Inilah hebatnya niat. Maka penting sekali kita itu di dalam melakukan apapun pekerjaan itu diniatkan
untuk ibadah. Jangan sampai ada niatan-niatan bukan selain ibadah. Lah niat ibadah lillahi ta'ala itulah yang kemudian kita sebut dengan bahasa simpelnya ikhlas. Ikhlas memurnikan niat hanya untuk Allah, atau memurnikan niat hanya untuk beribadah mencari ridho Allah Ta'ala. Maka kenapa para ulama kita mengajarkan bagaimana ketika kita hendak melakukan suatu ritual ibadah itu, di situ ada istilah ibtigha'a mardhatillah. Kadang kan kita itu ketika misal mau baca surat Yasin, baca Al-Qur'an, kita mau zikir, mujahadah, itu kan kadang imamnya mendahului bacaannya dengan ibtigha'a mardhatillah, dalam rangka mencari ridho Allah atau liridhoillah, untuk mendapatkan keridhaan Allah. Itulah maksud dari apa yang kita lakukan terkhusus untuk ibadah itu harus lillahi ta'ala. Bahkan suatu amalan biasa-biasa saja, amalan adat kebiasaan yang sering kita lakukan, ketika itu kita niatkan untuk ibadah, maka menjadi bernilai ibadah. Inilah pelajaran yang kita ambil dari hadis tadi, riwayat Umar ibnu Khattab, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Mau amalan apapun, meskipun di dalam hadis ini dicontohkan adalah hijrah, ya hijrah pindah dari Makkah kepada menuju Madinah. Ini sedikit yang kita sampaikan sebagai muqaddimah. Nanti diskusi bisa kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.